Ciri khas negara yang gagal adalah tentara dan polisi yang gagal. Undang-undang dasar, undang-undang, keputusan-keputusan presiden, peraturan-peraturan pemerintah, peraturan-peraturan presiden dan semua produk-produk dari pemerintahan tidak ada artinya kalau tidak ditegakkan. Semua rencana terbaik suatu bangsa tidak ada artinya kalau tidak dapat diimplementasikan. Saudara-saudara sekalian, karena itu biasanya ciri khas negara yang gagal adalah tentara dan polisi yang gagal. Polri sebagai penegak hukum, ketika ada dugaan kejahatan yang begitu terang benderang, ya sebenarnya tidak menunggu lama-lama. Ketika TNI sudah bergerak, ketika ATR BPN juga sudah mulai bergerak, sudah mulai melakukan pengusutan, bahkan sudah akan membatalkan sertifikat HGB karena alasan tanah musnah itu. KKP. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Aguan dan kawan-kawan, dan nggak mungkin beliau ini mau mulai dengan 20 triliun kalau nggak ada cuannya. Dipikir beliau ini lembaga sosial, bukan. Menanamkan Aguan CS, ini negeri-negeri bersama. Jangan bikin tentara sendiri. Karena saya tahu Anda mempunyai tentara sendiri yang kemarin mengganggu kita. Pagar laut itu ilegal, kriminal. Dan untuk nyarinya saya beritahu Pak, Bapak aparat, itu nggak butuh 1 hari menangkap penyandang dana, koordinator di lapangan, dan proyek yang mengerjakan pemasangan pagar bambu. Termasuk... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pena Ufuk, sekaitan dengan pagar bambu di laut di Kabupaten Tangerang dan juga Pantai Indah Kapuk 2 atau PIK 2 ini terus menjadi perdebatan, dan menurut Pak Susno Aji, mantan Kabareskrim Polri ini, dan juga Mahfud MD, bahkan Pak JK sangat heran kenapa pihak kepolisian belum juga bisa mengungkap pelaku-pelaku di balik ini semua, padahal dugaannya sudah jelas siapa sertifikatnya dan atas nama-nama siapa. Tentu ini juga yang ditunggu publik sampai saat ini, dan untuk lebih jelasnya bagaimana proses hukum terkait siapa yang terlibat di dalamnya, kita saksikan berikut ini. Bila ditekan pengusaha, ya tekan balik. Tekan balik. Jadi menurut saya nggak usah repot-repot. Kalau Anda ditekan, katakan saja Anda mau nekan sama pemerintah. Saya bisa tekan balik ya. Gitu. Menurut saya kita yang menjadi pemerintah ini jangan disandra dengan pandangan bahwa termasuk disandra oleh siapapun. Bergeraklah dengan kebijakan polisi yang ada, dengan landasan konstitusi, dan hadapi siapa saja yang berusaha untuk mengubah Anda dari jalur-jalur konstitusional, apapun itu. Jadi rakyat yang menggaji saudara, rakyat yang melengkapi saudara dari ujung kaki sampai ujung kepala, rakyat yang memberi makan kepada tentara dan polisi, dan rakyat memberi kuasa pada tentara dan polisi untuk memegang monopoli senjata. Dan dengan kepercayaan yang demikian besar, dengan menyerahkan kekuasaan kepada saudara-saudara, diharapkan, dituntut dari saudara-saudara pengabdian yang setinggi-tingginya. Diberi kekuasaan kepada saudara, artinya rakyat kita menuntut dari saudara-saudara dedikasi yang sangat tinggi, pengorbanan yang sangat tinggi. Bahkan bisa disebut, begitu saudara menerima mandat tersebut, menerima kekuasaan tersebut, saudara-saudara sebenarnya sudah menyerahkan jiwa dan ragamu kepada negara, bangsa, dan rakyat. Pangkat yang saudara sandang, bintang yang saudara sandang, bintang yang ada di pundakmu, itu adalah, artinya adalah penghormatan dari rakyat. Penghormatan dari rakyat karena rakyat menyerahkan nasib keamanan mereka kepada saudara-saudara. Salam logika.
kalau Soekarno bilang, beri aku 10 pemuda, maka akan kuguncang dunia. Lalu, apa kata Mulyono? Mulyono bilang, beri aku 3 periode, maka akan kujual Konoha. 2 periode aja sudah berani jual laut. Apalagi 3 periode, jangan-jangan langit akan dikaplingnya. Dikatakan pagar itu untuk mencari pelakunya. Nah sekarang udah sekian lama, siapa pelakunya? Ya tanya aja kepada nelayan, Pak Kulit, Pak siapa itu? Dia udah tahu pelakunya. Oh. Dia katakan yang borongnya itu ini namanya, yang bayarnya ini, terkait dengan perusahaan apa tadi? Kongguan apa itu namanya? Ya. Nah, artinya sebagai penyidik tidak sulit lah ini. Sebenarnya tidak susah. Alah, ya pelakunya jelas itu mulai dari si lurah itu tadi, lurah mana itu Koot. Nah, lurah Koot dia udah ngaku pasti dia ngeluarin dokumen itu. Saya sangat setuju dengan statement Bapak Susno Duaji ya. Ini nggak terlalu sulit lah. Hanya saja pertanyaannya negara ini mau apa tidak nih kelar. Ya, kalau mau tinggal Mabes Polri turun, KPK turun, Kejaksaan Agung turun, selesai. Oke lah, kemarin BPN lewat Kementerian ATR sudah menjawab ya, sudah membatalkan beberapa sertifikat. Namun bukan hanya itu dong sanksi administratif, ya kan? Harusnya sanksi pidana biar ada jera. Karena menurut saya banyak sekali celah ataupun dugaan pelanggaran pidana yang terjadi di sini. Ya, contohnya dalam proses pensertifikatan laut. Masa laut disertifikatin sih? SHGB SHM kok bisa laut loh? Bukan tanah itu laut. Jadi saya duga kuat ada nih, ya ada proses ataupun dugaan pidana pemalsuan dalam proses pensertifikatan ini, ataupun ada juga dugaan gratifikasi atau korupsi ya yang terjadi ketika proses pensertifikatan ini. Pertanyaannya hanya sesimpel ini, mau nggak aparat kita, KPK dan lain-lain mengungkap siapa pelaku? Ya, pembuat pagar laut ini. Nah, itu aja pertanyaannya. Hati-hati loh. Kayak kata Pak Susno Duaji, tinggal dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh penyidik. Pasti dapat sesuatu kok. Buktinya sekarang Menteri BPN sudah batalkan beberapa sertifikat. Berarti kan ada yang salah. Tinggal yang salah itu mau diungkap nggak? Ingat loh, ini sudah buat sulit masyarakat. Ya, ini sudah buat rugi nelayan banyak sekali. Ya, Pak Prabowo itu presiden kita sangat cinta sama masyarakat. Jangan sampai ya para aparat KPK dan lain-lain lambat-lambat dicopot kalian nanti sama Pak Prabowo. Cepatlah bekerja untuk rakyat. Terima kasih. Kalau kata Pak Susno Duaji, mantan Kabar Eskrim ya, bahwa fakta dan data udah semua terpampang jelas, ya kan, bukti-bukti semua, pelakunya siapa, ya kan, yang beli siapa, yang membuat surat siapa. Sebenarnya itu mudah untuk aparat penegak hukum untuk menangkap pelaku, ya kan. Mudah, ya kan. Tapi kenapa sulit banget ya? Berarti ada apa dengan Indonesia, dengan aparatur kita? Ada apa ini? Ada apa? Aguan CS, ini negeri-negeri bersama. Jangan bikin tentara sendiri. Karena saya tahu Anda mempunyai tentara sendiri yang kemarin mengganggu kita. Pagar laut itu ilegal, kriminal. Dan untuk nyarinya saya beritahu Pak, Bapak aparat, itu nggak butuh 1 hari menangkap penyandang dana, koordinator di lapangan, dan proyek yang mengerjakan pemasangan pagar bambu. Termasuk kontraktor yang merampas tanah dan menguruk tanah tadi. Nggak butuh 1 hari, sudah tercatat di rakyat di semuanya. Ini proyek tinggalannya era Jokowi. Dan kita semua sudah tahu saat ini presiden adalah Prabowo. Karena itu sebenarnya kita nyampaikan ini, kita tujukan kepada pemerintahan Prabowo. Dan pada kesempatan ini saya sampaikan, itu bukan proyek strategi nasional. Itu proyek abal-abal dari pengusaha atau oligarki hitam rakus bekerja sama dengan aparat dan pejabat pemerintah yang sudah dibeli oleh pengusaha tadi. Pengusaha tadi yang katanya perusahaan itu adalah yang namanya perusahaan Agung Sedayu Group.
Yang punya itu Aguan dan Antoni Salim. Jadi ini proyek bukan proyek strategis nasional. Kita tahu yang namanya proyek strategis nasional itu ada kriterianya. Mempercepat pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh dan adil di daerah tersebut. Tapi di sini tidak. Di sini upaya memperkaya pengusaha rakus dan menindas rakyat miskin. Itu yang terjadi fakta. Kenapa? Karena dia merampas tanah rakyat. Merampas. Dia yang lebih ironis lagi, dia juga sebetulnya merampas tanah negara. Dan kita tahu yang mengelola negara ini adalah pemerintah. Tadi sudah disampaikan. Yang dirampas oleh proyek ini, oleh Agung Sedayu Group ini, sungai ditutup, saluran irigasi ditutup, jalan juga dirampas, pantai, laut juga dirampas di samping tanah rakyat. Jadi ini pemerintah apa ini kalau diam saja? Terus terang kalau kepada pengusaha hitamnya ini, yang namanya juga ada pengusaha hitam bajingan, memang harus dimusnahkan ini. Tapi pemerintah yang bisa dikendali oleh pengusaha bajingan ini loh yang saya heran. Harus dimusnahkan juga. Ya harus dimusnahkan. Saya biar begini juga pernah jadi pejabat pemerintah. Kita tahu apa yang harus kita kerjakan sebagai pejabat pemerintah untuk rakyat. Sekali pada kesempatan itu saya menyindir, meminta, kalau nggak bilang marah kepada pejabat pemerintah dan aparat. Saya lihat sendiri kemarin. Saya berhenti di salah satu masjid, pengurus masjidnya langsung melarang. Perintah Kapolsek katanya. Masjid Al-Ma'arif Desa Kohot. Kaget saya. Ya saya kasihan lihatnya, kita tinggalkan aja. Ini yang perlu saya sampaikan. Yang kedua, sampai di sana kita kumpul titik rencana. Polri sebagai penegak hukum, ketika ada dugaan kejahatan yang begitu terang benderang, ya sebenarnya tidak menunggu lama-lama. Ketika TNI sudah bergerak, ketika ATR BPN juga sudah mulai bergerak, sudah mulai melakukan pengusutan, bahkan sudah akan membatalkan sertifikat HGB karena alasan tanah musnah itu, KKP meskipun sudah sangat terlambat juga sudah mulai bergerak, meskipun hasilnya sampai sekarang kita juga masih menunggu-nunggu kan. Yang jadi pertanyaan, kenapa Polri lalu sekarang belum melakukan tindakan yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat? Boleh itu disegel, boleh itu dibongkar karena sudah mengganggu mata pencaharian nelayan. Tetapi kan jauh lebih dari cukup itu kan. Harus diusut. Penanggung jawabnya itu siapa, pelaksana pemanggaran itu siapa, pencaplokan itu dilakukan oleh siapa. Kalau itu yang dilakukan berarti ini kan pekerjaan mafia. Tidak mungkin dilakukan oleh preman semata, oleh aparat tingkat bawah semata, tapi kan pasti ada kerjasama kong kali kong, bisa jadi dari aparat yang paling bawah sampai aparat yang paling atas, masa lalu ke masa sekarang. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Aguan dan kawan-kawan, dan nggak mungkin beliau-beliau ini mau mulai dengan 20 triliun kalau nggak ada cuannya. Dipikir beliau-beliau ini lembaga sosial, bukan. Menanamkan modalnya pasti akan mencari keuntungan yang sebesar-besar, dan itu wajar. Jadi dulu saya harus jujur ya, pernah kerja ya di tempatnya Pak Aguan jadi advisor ya, tapi roda berputar Pak Aguan hari ini ya. Jadi hidup itu bisa begitu ya. Aguan manusia biasa buat saya. Ya nggak usah takut. Ngapain? Saya yakin dia juga sedang tidak nyaman tidur. Sudah gelisah, mereka juga sama. Dan saat ini mereka sedang terpojok. Jadi momentum Pak Prabowo untuk segera ambil alih, bereskan semua kerumetan yang dilakukan oleh peninggalan Jokowi. Ada sungai, Mbak, Sungai Tahang. Nanti kalau mau lihat, itu sungai bagus banget. Tapi nelayan siapapun nggak boleh lewat sungai itu, khusus untuk penghuni yang tinggal di permukiman elit. Bayangin loh, sungai akses publik punya negara, tapi dibuat semacam batas, kita nggak boleh masuk. Bayangin, itu sungai loh itu. Bukan sungai buatan? Bukan, sungai alami bagus itu, dulu perahu bisa lewat Pak, perahu kecil. Nah, yang seperti begini-begini nih yang harus. Saya kan udah lihat, saya wawancara sama yang ada warung situ. Dulu pernah ada nekat nelayan ditangkap, dibawa ke PIK 2. Kalau mau keluar nebus sekian juta. Apa mau saya buka semua di sini? Kan nggak mungkin. Makanya saya sudah ya, mudah-mudahan ya ini bagian ikhtiar kita untuk membuka betapa bobroknya negara dikelola amburadul oleh Presiden Jokowi yang lalu.
Nah persoalannya Prabowo mau nggak melepaskan pengaruh-pengaruh oligarki itu. Ternyata memang tidak mudah. Tapi memang Pak Prabowo sudah berusaha itu. Tapi memang kekuatan oligarki, kekuatan Jokowi ini sangat masih kuat sekali. Tinggal pertarungannya seberapa besar dorongan publik untuk Pak Prabowo supaya tidak lagi di bawah bayang-bayang oligarki peninggalan Jokowi. Dan Pak Prabowo saya yakin sepertinya berusaha untuk mencari teman yang bisa diajak kerjasama. Kalau saya perhatikan benang merah ini berasal dari usulan desa. Dan saat ini kepala desa itu sudah dipanggil kejaksaan, kalau saya tidak salah ya, terutama yang Kohot. Agak unik ini, karena desa Kohot ini hampir mayoritas 263 bidang, 390 hektar ada di situ. Di desa lain malah tidak ada, hanya ada mungkin satu desa yang 3 bidang gitu ya. Nah pertanyaan saya yang terbesar adalah kenapa desa Kohot? Kenapa harus di situ yang paling banyak? Padahal kalau kita lihat perluasan PSN tadi malah tidak ada sama sekali. Lalu kenapa pemerintah daerah, terutama dalam hal ini adalah Kabupaten Tangerang, dengan mudah membuat RT RW ataupun tata ruangnya tanpa melakukan pemantauan secara khusus? Saya mengapresiasi yang disampaikan Mas Menteri tadi bahwa ini ada oknum ATR yang bersalah dan sudah dilakukan penindakan. Saya pikir ini sangat bagus karena jadi tidak melebar kemana-mana. Kita tahu bahwa usulan-usulan di bawah sekian ribu meter itu adalah di level kantah. Artinya ini sudah diselesaikan, oknum-oknum itu harus ditindak. Tentu harus melalui proses jalur hukum. Nah, tetapi sekali lagi, saya masih bingung, Pak Nusron ya, kenapa desa Kohot paling banyak dibanding dengan desa lain? Ya, bahkan saya dengar katanya kepala desanya naik Rubicon. Kami aja belum tentu kebeli di sini. Jadi ini menandakan bahwa ada permainan antara pengembang atau pengusaha dengan wilayah-wilayah tertentu yang dimudahkan. Dan uniknya, ini Kabupaten Tangerang, ini cukup banyak. Mungkinkah hegemoni dan juga dominasi para oligarki di dalam konteks ini, kasus ini begitu mengakar di mana-mana, sehingga terasa ya begitu rumit bagi penegak hukum, pihak kepolisian untuk mengusut pelaku-pelaku ini, padahal bisa saja ya bermula dari kepala desa Kohot dan kepala desa di sekitarnya. Dan kabarnya saat ini Kades Kohot ini dengan beserta mobil Rubiconnya ini sudah menghilang sementara waktu, entah kemana keberadaannya, ya mungkin diamankan atau menghindar untuk dicecar oleh wartawan dan masyarakat dan aktivis untuk digali informasi lebih dalam terkait dengan dugaan penyimpangan yang terjadi di Pagar Bambu ini. Tapi publik terus mendesak para tokoh dan sejumlah tokoh nasional, bahkan sekelas Yusuf Kalla, Pak Susno Duaji, dan juga Pak Mahfud MD ini sudah turun tangan bersuara keras. Bahkan kita berharap dengan perbincangan yang terjadi kemarin di DPR RI membuka benang merah, membuka titik terang dan memberikan keadilan hukum bagi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Kabupaten Tangerang yang selama ini korban. Bahkan beberapa masyarakat yang di luar pengetahuan mereka dicantumkan namanya sebagai pemilik atas nama sertifikat di lokasi itu. Tentu ini bukanlah pelanggaran sederhana, karena siapapun oknum pejabat atau pemerintah yang bermain di balik ini akan dicatat oleh sejarah sebagai dalam tanda kutip inilah orang-orang yang pengkhianat bangsa, memberikan ruang kepada oligarki untuk menguasai sejumlah lahan dan rela menggusur, mengorbankan masyarakatnya sendiri. Dan memang kita bertanya-tanya, kita sudah lebih 70 tahun merdeka, tapi sifat-sifat kolonialisme itu justru datang dari dalam negeri kita sendiri. Saatnya sekarang pihak kepolisian dan penegak hukum di dalamnya buka seterang-terangnya. Apalagi Pak Prabowo tadi dalam pidatonya sudah menegaskan bagaimana pihak kepolisian seharusnya bersikap profesional dan juga sesuai hukum yang berlaku tanpa pandang bulu. Siapapun yang melanggar aturan di negeri ini maka harus disikat, harus diproses hukum sesuai dengan pelanggaran yang dia lakukan. Kita berdoa semoga Prabowo diberi umur panjang, sehat-sehat terus untuk terus menjaga bahkan mengangkat kedaulatan Indonesia di tidak hanya
dari ancaman negara-negara lain, tapi ancaman di depan mata seperti sekarang ini dari oligarki bisa dibersihkan ke akar-akarnya, termasuk para pengkhianat yang memberikan ruang bagi para oligarki ini untuk membeli lahan di wilayah Tangerang itu. Semoga Indonesia tetap jaya, makin maju, makin bangkit, bersatu. Sekian, terima kasih.